Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di hari Jumat yang manis ini bersama dengan Puskesmas Polowijen. Pada pagi hari ini saya Yustifi Nadia Nugrahani, promosi kesehatan Puskesmas Polowijen, akan berperan sebagai moderator pada live IG pada pagi hari ini. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas temanya unik banget nih. Temanya ASI eksklusif. Buat para ibu-ibu yang ada di rumah, buat para penonton nih yang udah tahu jadwalnya live IG Puskesmas Polowijen tiap hari Jumat, pada pagi hari ini kita akan bergabung dengan ahli gizi Puskesmas Polowijen dengan Mbak Ismi, namanya Ismi Ningtyas SGZRD. Nah, pada pagi hari ini kita nanti pertama akan dijelaskan beberapa yang penting tentang ASI eksklusif. Kemudian nanti akan ada sesi pertanyaan. Nah, nanti beberapa pertanyaannya akan dijawab setelah, mungkin untuk yang pertama 3 pertanyaan dulu. Baik, langsung kita undang aja Mbak Ismi pada pagi hari ini. Mbak Ismi, udah bisa bergabung? Oke. Mbak Ismi? Mbak Ismi? Halo Mbak Nadia, selamat pagi. Sudah siap untuk pada pagi hari ini memberikan beberapa informasi kesehatan seputar ASI eksklusif ya? Oke, langsung aja ya, biar waktunya nggak lama-lama. Kayaknya penontonnya ini udah pada penasaran banget. Karena ASI eksklusif itu kan penting buat bulan pertama ya. Oke, langsung aja, waktu dan tempat kami persilahkan ini untuk menyampaikan Terima kasih Mbak Nadia. Terima kasih Mbak Nadia atas sambutannya. Oke, selamat pagi bunda-bunda, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik, sobat sehat Puskesmas Polowijen. Jadi pagi ini kita akan sharing-sharing bersama. Topiknya terkait gizi ya. Jadi topiknya adalah tentang ASI eksklusif. Meskipun ini yang nonton ini sebenarnya masih belum jadi ibu, atau mungkin yang nonton adalah mas-mas nih. Ada mas-mas juga nih sepertinya. Jadi ASI eksklusif itu tidak hanya harus diketahui oleh ibu-ibu saja, tapi sebaiknya diketahui oleh mbak-mbak ini ya. Dan ini mbak-mbak yang mau jadi calon ibu itu juga penting ya mengetahui apa itu ASI eksklusif. Nah, mungkin ASI eksklusif ini sudah awam ya bagi teman-teman atau ibu-ibu bunda-bunda sekalian. ASI eksklusif ini adalah ASI atau air susu ibu yang diberikan pada bayi usia utamanya adalah 0 sampai 6 bulan tanpa diberi makanan lain seperti air putih, susu formula, atau makanan atau kerok atau bubur dan lain-lainnya. Gitu. Dan sebenarnya ASI eksklusif ini itu sudah ada peraturan pemerintah yang mengatur, yaitu peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2012 tentang ASI eksklusif. Nah, isinya adalah bagi ibu-ibu yang melahirkan bayinya harus memberikan ASI eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya. Jadi, kalau ibu-ibu atau mbak-mbak ini calon ibu tidak memberikan ASI eksklusif kepada bayinya nanti, berarti sudah melanggar hak yang harusnya didapatkan oleh itu ya. Oke, lanjut sekarang kita bahas terkait itu. Misalkan ada yang tanya, saya tanya misalkan, ibu memberikan ASI eksklusif kepada bayi? Iya mbak, saya memberikan ASI eksklusif. Diberi susu formula enggak? Itu cuma awal-awal dulu aja. Sekarang sudah enggak. Nah, berarti apakah itu termasuk ASI eksklusif? Jawabannya adalah tidak termasuk ASI eksklusif. Ya. Nah, kalau misalkan ada lagi, saya ASI eksklusif mbak dari lahir, cuman waktu awal-awal habis melahirkan itu ASI saya belum keluar. Jadi saya kasih air putih dulu karena bayinya takut haus. Nah, apakah itu namanya ASI eksklusif? Tidak, itu namanya adalah ASI menyusui predominan.
Itu. Kalau misalkan ibu menyusui dengan ASI eksklusif dan juga diberi susu formula, itu namanya adalah menyusui parsial, jadi bukan menyusui eksklusif lagi. Seperti itu ya. Nah, sekarang sebenarnya apa sih manfaatnya ASI eksklusif itu? Manfaatnya ASI eksklusif itu banyak sekali Bunda. Jadi bisa buat ibu, juga bisa buat bayinya sendiri. Kalau buat ibu banyak sekali, bisa jadi KB alami, bisa untuk menurunkan risiko kanker, kanker payudara, lalu bisa menjadi diet alami ya, jadi nggak perlu yang super diet itu. Lalu bisa juga untuk menjalin hubungan emosional dan kasih sayang kepada bayi. Nah, untuk bayinya sendiri itu sangat banyak sekali karena ASI eksklusif itu merupakan bekal untuk masa depan bayinya. Bayi bisa meningkatkan sistem imunnya, lalu tidak mudah sakit, lalu juga membantu meningkatkan motorik bayi agar cepat perkembangan motoriknya ya. Lalu ada meningkatkan atau meningkatkan sistem imun dan mencegah bayi dapat mudah terkena alergen atau alergi dari makanan seperti itu. Jadi kalau misalkan bayi dari kecil sudah diberi makanan selain ASI, itu sebenarnya bisa meningkatkan resiko bayi punya alergi terhadap makanan. Seperti itu ya. Lalu sekarang kita lanjut ke itu. Misalkan, Mbak, kenapa kok ASI saya tidak keluar ya? Kok susah keluarnya? Itu sebenarnya ada banyak penyebabnya. Jadi, pertama, ada dari karena mungkin ibu stres atau ibu tidak psikologisnya mungkin, aduh ASIku kurang. Nah, kalau misalkan ibu sudah berpikiran kalau ASInya ibu akan kurang, kemungkinan besar akan sama ibu menyusui, sebaiknya ibu berpikiran kalau ASIku cukup. Kalau ibu berpikiran seperti itu, insya Allah ASInya akan cukup mencukupi bayi. Lalu ada juga karena hisapan bayi, utamanya adalah karena hisapan bayi yang kurang. Kenapa hisapan bayi kurang? Karena mungkin posisi menyusuinya yang kurang tepat atau lama menyusuinya yang kurang, tidak sesuai. Lalu juga bisa mungkin ibu tadi yang menyusui bayi juga di separuh ya, sambil dengan diberi susu formula. Jadinya bayinya tidak tertarik lagi untuk menyusui dengan ibu, tapi lebih suka ke susu formula. Seperti itu. Nah, jadi kalau menyusui bayi itu ya, menyusui bayi yang cepat meningkatkan berat badan bayi itu ada banyak. Jadi harus sebaiknya 10 menit kedua. Di atas 10 menit kedua itu akan keluar ASI yang tinggi lemak. Tinggi lemak ini akan cepat membantu meningkatkan berat badan bayi. Seperti itu. Lalu tidak bergantian kanan kiri dalam waktu yang singkat-singkat. Jadi kalau bisa kiri semua, dari sebelah kiri semua, lalu nanti baru kalau sudah selesai baru dari sebelah kanan. Seperti itu. Lalu, nah ini, Mbak, saya baru melahirkan. Terus kenapa kok ASInya nggak keluar ya? ASInya cuma sedikit. Karena memang ASI yang dikeluarkan dari ibu itu sesuai dengan usia bayi dan ukuran lambung bayi. Ini Bunda, misalkan bayi baru lahir 1 hari. Bayi baru lahir 1 hari itu ukuran lambungnya sebesar kelereng kecil seperti ini. Ini 1 hari ya, kalau 1 hari. Kalau misalkan bayi 1 hari ini terus nggak beri minuman selain ASI, selain susu ibu, ada kemungkinan pun lambungnya akan over, jadi akan kelebihan beban seperti itu. Dan mungkin memang kenapa kok ASI-nya Bunda waktu baru melahirkan cuma sedikit, karena memang baru sesuai dengan ukuran lambung bayi yang baru sekecil ini. Seperti itu. Lalu untuk yang bayi berusia 1 minggu itu baru sebesar bola pingpong seperti ini. Jadi kalau Bunda berikan lagi tadi ya, sudah diberikan susu formula, mungkin berapa cc? Mungkin 30 cc sehari 3 kali. Sudah berapa? 90 cc, 90 mili. Lalu belum lagi ASINya Bunda. Tidak kebayangkan berapa kelebihan bebannya lambung bayi. Dan ini yang berusia 1 bulan, baru 1 bulan masih sebesar telur ayam. Nah, jadi kalau misalkan sebesar telur ayam ini udah beri tambahan lagi susu formula karena bayi mungkin merasa karena ASINya kurang, sebenarnya Bunda tahu bayi merasa ASI kurang pun tidak hanya dari menangis ya, menangis kan bukan hanya indikator dari ASINya kurang. Jadi
kalau misalkan bunda beri lebih dari kapasitas lambung bayi yang usia 1 bulan ini, ada kemungkinan bayi nanti adalah mengalami gumo atau mengeluarkan susu yang disebut bulan itu, dan itu resikonya juga berbahaya sekali bagi bayi itu. Nah, kalau ini misalkan ada yang nanya, Mbak saya bekerja tapi gimana ya, jadinya saya nggak bisa menyusui. Nah, mungkin banyak bunda sekarang kan wanita-wanita karir kan sudah banyak ya, jadi tidak hanya di rumah saja. Habis melahirkan ternyata cutinya cuma 3 bulan, terus 3 bulan lagi, atau malah cuma 1 bulan, lalu sisanya harus masuk oleh kantor. Nah, sebaiknya bunda tetap bisa memberikan ASI eksklusif. Caranya dengan menerapkan ASI perah. Nah, ASI perah ini jadi caranya adalah pagi hari bunda sudah menyusui anaknya, lalu bunda membawa perlengkapan merah ASI. Ada banyak kan di toko-toko seperti itu. Ibu, jadi bunda itu saat di kantor memerah ASI di sela-sela istirahat, memerah ASI, lalu disimpan di botol ASI gitu ya, disimpan botol ASI. Dan juga bunda wajib membawa tas pendingin yang ada tempat untuk menyimpan es batu atau pack ice pack itu. Nah, setelah bunda perah, lalu bunda masukkan ke ice pack, ke tas yang ada freezer itu, lalu bunda nanti disimpan di situ. Lalu nanti waktu pulang bunda masukkan kulkas, atau bunda masukkan kulkas dulu ya. Nah, ini jadi ada beberapa tempat sebenarnya untuk menyimpan. Kalau misalkan bunda memerah ASI lalu mau disimpan, jadi bisa simpannya ada di freezer atau di kulkas biasa atau di suhu ruang. Misalkan bunda bekerja cuma sebentar, misalkan bunda keluar sebentar lalu ternyata ASINya keluar, bisa diperah, lalu itu bisa diberikan dalam jangka waktu 3-4 jam setelah diperah. Seperti itu ya. Jadi kalau lebih dari itu sebaiknya tidak digunakan lagi. Kalaupun bunda simpan di suhu cooler bag atau tas yang ada ice pack-nya, itu bisa bertahan sampai 24 jam atau seharian. Jadi setelah tadi kerja, sebaiknya nanti pulang langsung diberikan. Begitu. Lalu misalkan bunda menyimpan di lemari es kulkas biasa, suhunya yang 0-4 derajat Celcius, itu bisa bertahan sampai 3 hari maksimalnya, 3 hari saja. Setelah itu dilihat kondisinya, gitu ya. Kalau bisa segera digunakan. Dan kalau misalkan bunda simpan di freezer, tergantung dari freezernya. Misalkan ada lemari es 1 pintu, ada lemari es 2 pintu, ada yang lemari es yang cuma freezer aja. Kalau yang lemari es 1 pintu itu bisa bertahan sampai 2 minggu. Kalau yang lemari es 2 pintu itu bisa sampai 3 bulan. Kalau yang freezer tunggal, freezer saja itu bisa sampai 6 bulan. Dengan suhu yang tentunya sesuai ya. Seperti itu. Nah, lalu misalkan bunda selesai memerah ASI, lalu jangan lupa untuk diberi label. Jadi ini memerah ASI tanggal berapa, lalu jam berapa diperahnya. Seperti itu. Biar nanti bunda simpan, misalkan bunda simpan, bunda tahu ini mana yang duluan tadi saya simpan, terus mana yang tadi yang paling lama. Jadi nanti kalau yang digunakan, bunda gunakan yang first in first out. Jadi yang pertama masuk, yang pertama kali bunda gunakan. Jadi itu ya bunda. Lalu gimana cara menyajikan ASI yang sudah disimpan di dalam lemari es tadi untuk disajikan ke bayi? Cara penyajiannya cukup ASI tadi yang di dalam botol itu bunda apungkan di dalam bak berisi air hangat. Jadi nanti kan biasanya dalam ASI yang disimpan itu kan masih ada lemaknya yang menggumpal di atas. Jadi bunda hangatkan di dalam bak dengan air hangat itu. Nah, nanti setelah sudah tampaknya sudah hangat kukus itu lalu bisa diberikan kepada bayi. Seperti itu. Seperti itu mungkin Mbak Nadia. Oh iya. Itu dulu Mbak Ismi mau disampaikan. Ya, mungkin sampai itu dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Gimana nih bunda-bunda itu tadi seputar ASI eksklusif, mulai anti, kemudian ada beberapa cara penyajian. Kalau misalnya kita ada masih yang sedikit kayaknya ya. Nah, Mbak Ismi, tadi waktu Mbak Ismi live
ada beberapa pertanyaan yang diajukan dari penonton semuanya nih. Ada 4 pertanyaan ini. Yang pertama dari Rumah Diapers, untuk Ani, apa harus berhenti atau selama 2 tahun? Gimana Mbak? Suaranya putus Mbak Nadia, maaf. Ya, Bisa diulangi lagi? untuk ASI, ya, Apakah harus apa berhenti harus 6 bulan itu ya? Oke, jadi untuk ASI sendiri itu diberikannya sebaiknya sampai 2 tahun, umur 2 tahun ya. Jadi sama 6 bulan itu full ASI saja. Nanti kalau sudah 6 bulan lebih, ibu tetap memberikan ASI, juga diberi dengan makanan tambahan lain atau MPASI namanya. Bisa ditambah dengan susu formula atau MPASI sesuai dengan usia bayi. Jadi misalkan bayi baru 6 bulan itu dicobakan dulu dengan makanan yang dilumatkan. Sedikit saja dulu gitu. Lalu usia 6 sampai 9 diberikan makanan lumatan, lalu diberi yang jumlahnya yang sedikit ditambah lagi. Lalu untuk usia dan frekuensinya ya yang ditambah. Lalu untuk usia 9 sampai 12 bulan nanti juga ditambah makanan yang dicincang seperti itu juga bisa. Lalu jumlahnya ditambah, pokoknya sampai mangkok yang 250 ml itu kalau udah setengah sampai 3/4-nya. Frekuensinya 2 sampai 3 kali sekali dengan selingan. Selingannya juga ibu bunda pilih yang padat energi. Maksudnya selingan jangan yang makanan yang tahu ya, makanan yang kurang sehat ya. Lebih baik bunda membuat makanan selingan yang homemade atau buatan sendiri yang kayak padat gizi itu. Lalu untuk usia 12 sampai 24 bulan itu nanti bisa dicobakan mulai makanan keluarga seperti itu. Oh, ya. Baik, untuk jadi tetap dikasih ya kalau bisa. Jadi jangan buru-buru disapi. Sama Mbak Iski untuk pertanyaan pertama. Mbak Iski, kemudian ada pertanyaan yang kedua nih, yaitu dari Eris ya. Apabila ASI tidak keluar, gizi yang baik untuk menggantikan ASI itu apa? Oke. Sebenarnya terima kasih ya Mas Eris 216. Kalau ASI tidak bisa keluar, gizi yang baik untuk menggantikan ASI apa Bu? Sebenarnya tidak ada makanan atau minuman lain yang bisa menggantikan ASI atau air susu ibu sendiri. Jadi ASI ibu itu, air susu ibu sendiri itu sudah makanan yang paling sempurna untuk bayi. Itu ya. Jadi kalau misalkan ASI tidak bisa keluar, sebaiknya diupayakan untuk bunda atau Mas Eris ini calon suami, calon ayah ya, diupayakan agar ASI bunda keluar. Jadi tetap misalkan ASInya belum keluar, misalkan lahir belum keluar, tapi bayi tetap diupayakan untuk menyusu pada ibu karena rangsangan dari bayi sendiri itu bisa membantu mengeluarkan ASI tadi yang belum bisa keluar. Jadi dirangsang dulu, jangan menyerah untuk merangsang, misalkan 1 hari 2 hari belum keluar terus lalu sudah tidak usah dikasih ASI, pakai susu, misalkan pakai susu formula seperti itu. Jangan. Jadi sebaiknya tetap dirangsang atau disusukan seperti itu. Atau hisapan, karena hisapan bayi tadi bisa merangsang keluarnya ASI ibu ya. Kalau makanan yang baik untuk pengganti ASI, bukan pengganti ya, sebenarnya untuk membantu ASI ya. Kalau untuk membantu sebenarnya bisa susu formula tapi sesuai dengan usia seperti itu. Itu ya Mbak Iski ya. Kemudian kalau untuk yang pertanyaan ketiga nih Mbak Iski, kayaknya tadi udah dijelasin nih bagaimana cara menentukan ASI tadi udah ya. Sudah ya Ibu Tanti Samsuri ya. Sudah ya Bu Tanti Samsuri. Menyimpan ASI tadi bisa di suhu ruangan. Tadi bertanya cuma sampai 3 sampai 4 jam, lalu bisa di cooler bag. Di cooler bag itu bisa sampai 24 jam atau seharian. Kalau di lemari es biasa itu bisa sampai 3 hari yang paling lama ya sudah. Kalau di freezer bisa sampai 2 minggu, bisa sampai 3 bulan atau 6 bulan tergantung dari suhu dari freezernya. Gitu. Oke, masih semangat ya. Masih ada 2 pertanyaan lagi soalnya. Kayaknya banyak yang tertarik sama tema ASI eksklusif nih. Soalnya mungkin di sini penontonnya banyak yang masih kepada. Ini untuk dari pertanyaan Intan Arindi. Pertanyaannya, untuk jadwal antara kami
dan DBF supaya ASI lancar untuk stok dan DBF yang tepat bagaimana ya? Terima kasih Pak Tan Andi. Untuk jadwal antara pumping dan DBF ya. Sebenarnya untuk jadwal sendiri tergantung dari fleksibel jadwalnya Bunda sendiri ya. Maksudnya tidak ada patokan sendiri. Jadi biar ASI tetap lancar itu sebaiknya ya tergantung dari makanan dan minumannya ibu konsumsi. Misalkan misalkan Bunda sering pumping ya, kalau misalkan sering pumping terus apakah Bunda berpikir kalau apakah ASINya akan habis? Tidak sebenarnya. Jadi tetap Bunda setelah pumping kalau bisa minum air putih juga yang banyak. Lalu untuk memberikan supaya tetap lancar ya, juga memberikan makan minuman setelah pumping. Bunda juga harus minum dan juga minum air putih, lalu makan juga yang bergizi. Jadi biar sebanyak apapun selama apapun jadwal antara pumping dan DBF itu Bunda tetap bisa lancar aja seperti itu. Itu ya Mbak hari ini. Pemberitaan hari ini yang emang ikutin dari komunikasi bahasa mungkin ini manusia satu ya nih. Oh, jawaban dari Mbak Ismi tadi ini banget ya, banget terimanya ya. Terakhir nih Mbak Ismi pertanyaan spesial nih kayaknya dari Eli Maulidia. Nah, ini pertanyaannya, apakah ada buah yang bisa memperlancar ASI? Mungkin Memperlancar. Seperti itu. Ada nggak sih yang Oke, untuk Bu Eli Maulidia ya, sebenarnya buah apa yang bisa memperlancar ASI? Lancar ASI sebenarnya tidak hanya dari buah-buahan ya, dia ada banyak. Jadi misalkan kalau buah sendiri yang sebaiknya juga buah yang tinggi air atau kadar airnya tinggi juga, karena misalkan Bunda minumnya juga kurang, jadi dibantu dari buah-buahan yang berair tadi. Lalu bisa dari makanan lain, sebenarnya kalau misalkan seperti jeruk itu juga bisa. Pokoknya buahnya yang seadanya, buah lokal yang ada di wilayah masing-masing ya, jangan sampai cari yang di luar wilayah sampai susah-susah seperti itu. Pokoknya buah-buahan lengkap bervariasi, karena buah pun juga tidak hanya dibutuhkan airnya, tapi vitamin dan mineralnya juga bagus untuk ASI, untuk memperlancar ASI ibu. Lalu bisa juga dibantu dengan itu kacang-kacangan, lalu ada cairan yang berwarna gelap, lalu ada kacang-kacangan yang berwarna gelap seperti kacang merah, itu juga bagus untuk Bunda. Lalu ada seperti beras merah, telur, lalu ada daging-dagingan, minyak ikan juga bagus untuk memperlancar ASI Bunda seperti itu. Jadi sebaiknya makanan yang Bunda konsumsi bergizi seimbang. Bergizi seimbang itu juga ada makanan pokoknya, diutamakan protein hewaninya juga, protein hewani dimaksimalkan, lalu ada protein nabati, sayur juga yang cukup, dan buah yang cukup seperti itu. Ya, dan juga minumnya juga yang kalau misalkan ibu menyusui 2 kali lipat dari normalnya. Jadi misalkan idealnya 8 gelas, kalau bisa untuk ibu menyusui 2 kali lipatnya, jadi 16 gelas seperti itu. Begitu ya Bu Eli Maulidia. Oke, dari 5 ya Mbak Ismi ya, 5 pertanyaan hari ini udah berhasil dijawab nih. Kayaknya udah masuk semua nih, kayaknya juga feedbacknya dari para yang bertanya tadi ini juga udah dengan komentarnya, dengan terima kasihnya, untuk jawabannya mereka kayaknya sangat puas banget. Mbak Ismi gimana kabarnya sebenarnya hari ini, sehat ya? Masih banyak aktivitas? Alhamdulillah. Oke. Nanti habis ini kayaknya mau mengerti lagi ya. Ya. Baik, terima kasih ya Mbak Ismi udah bergabung bersama Puskesmas Waluijen pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih. Mungkin ada kesan terakhir yang bisa disampaikan sebelum saya tutup pada pagi hari ini untuk Oke, ini juga ada yang komentar pertanyaan ini. Oke, jadi untuk bunda-bunda atau mbak-mbak, adik-adik, mas-mas, kakek atau calon jadi neno atau kakek ya, jangan lupa untuk tetap mendukung
berlangsungnya ASI eksklusif, karena ASI eksklusif ini merupakan harta atau pendukung masa depan yang cemerlang untuk buah hati Anda, seperti itu. Jadi bagaimanapun keadaannya, upayakan ASI eksklusif. Mantap. Oke, Mbak Ismi. Terima Mana kasih. dia juga ya, mana dia jangan lupa nanti ASI eksklusif. Eksklusif. Jelas nih kayaknya makin terang. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya nanti di lain waktu bersama Mbak Ismi dengan tema yang berbeda. Selamat beraktivitas kembali buat Mbak Ismi dan untuk para teman-teman yang terima kasih sudah menyaksikan. Semoga ilmu yang kami sampaikan, informasi yang kami sampaikan bermanfaat buat ibu-ibu, bunda-bunda, dan para penonton, calon ibu dan ayah semuanya yang pada pagi hari ini menonton. Insya Allah kita akan kembali lagi nanti di Jumat depan dengan tema yang berbeda, dengan narasumbernya juga berbeda. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Baik, Mbak Ismi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.